Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratun Hayati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun materi pertama yaitu tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, adapun konsep pengukuran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam sebuah tes. Nah, dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, adapun konsep evaluasi. Konsep evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Nah, adapun hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dimana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Adapun tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Yang ketiga, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun fungsi evaluasi pembelajaran yaitu fungsi yang pertama, fungsi instruksional. Dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi administratif hasil evaluasi pembelajaran. Dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada guru, pada orang tua, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Yang berfungsi yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Nah, adapun objek evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu domain kognitif, yang kedua ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Nah,
di sini itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objektivitas, komprehensif, transparansi, koherensi, kontinuitas, berkeadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, reliabilitas. Nah, adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran, yang pertama berdasarkan pendekatan. Ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Adapun yang pertama yaitu assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning, yaitu penilaian untuk pengajaran. Dan yang ketiga yaitu assessment is learning, penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua dari jenis ini yaitu berdasarkan fungsi. Nah, ditinjau dari aspek fungsinya, evaluasi terbagi kepada beberapa jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik. Nah, adapun alat-alat evaluasi dalam pembelajaran, yaitu secara garis besar alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. Nah, sekian dari penyampaian materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.